Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SH, SSTMK, MM, M.Hum, yang selama 1 semester ini telah sharing ilmu dan membimbing kami dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Dalam presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus UMKM Indonesia di era RCEP. Perkenalkan, nama saya Sumarsono dari kelas MJ 501, nomor induk mahasiswa 230201010088. Latar belakang dan fokus identifikasi masalah. Latar belakang. UMKM Indonesia berjumlah lebih dari 65 juta unit, kontribusi 61% PDB, kemudian menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, tetapi kontribusi ekspor baru 15,7%. Yang kedua, RCEP membuka peluang ekspor melalui penghapusan tarif hingga 92%. COO RCEP tunggal itu penyederhanaan dokumen ekspor dan peluang masuk GVC. Namun, UMKM masih menghadapi kendala yaitu biaya logistik tinggi 14 hingga 23% PDB, adopsi digital efektif baru 12% UMKM, legalitas dan kepatuhan standar masih rendah, dan akses pembiayaan dan pendampingan terbatas. Fokus masalah atau studi kasus, apakah RCEP benar-benar membuka akses pasar bagi UMKM? Yang kedua, apa hambatan utama daya saing UMKM untuk memanfaatkan RCEP? Yang ketiga, bagaimana perangkat hukum bisnis mendukung kesiapan UMKM? Berikut adalah tabel data empirisnya. Kemudian pendekatan penelitian. Yang pertama jenis penelitian, yaitu menguji UMKM Indonesia dalam konteks imigrasi perdagangan RCEP, peran hukum bisnis dan data empiris nasional. Yang kedua, sumber data, yaitu makalah utama, regulasi OS RBA, KUR, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PMA. Kemudian yang ketiga, literatur internasional, GVC, SME, policies, logistik, digitalisasi. Yang ketiga adalah tahapan analisis. Yang pertama, identifikasi peluang, RCEP, tarif, COO. Yang kedua, pemeriksaan kendala daya saing UMKM, logistik, legalitas, dan pembiayaan. Yang ketiga, analisis instrumen hukum bisnis. Yang keempat, penyusunan modal rekomendasi kebijakan. Kajian teori. Yang pertama adalah teori hukum bisnis, bahwa hukum bisnis berfungsi mengurangi biaya transaksi, memberi kepastian hukum, dan melindungi pelaku usaha konsumen. Yang kedua, teori GVC, Global Value Chains, bahwa RCEP meningkatkan integrasi rantai nilai melalui kemudahan akses pasar, ke akumulasi regional, dan COO tunggal. Kemudian UMKM dapat masuk melalui backwards linkage atau forward linkage. Kemudian yang ketiga adalah teori ekonomi kerakyatan, bahwa UMKM diposisikan sebagai aktor kunci peningkatan kesejahteraan melalui akses pasar, perlindungan hukum, dan kemitraan. Hasil pengembangan yang pertama adalah peluang akses pasar RCEP. Peluang strategis yaitu penghapusan tarif hingga 92%, harga lebih kompetitif. COO RCEP tunggal, dokumen lebih sederhana, dan biaya ekspor lebih rendah. Yang ketiga, UMKM mendapat peluang untuk masuk GVC regional Asia Timur. Yang keempat, kemitraan PMA UMKM sekitar 3,9 triliun meningkatkan peluang masuk rantai pasok global. Selanjutnya, namun peluang ini hanya dapat dimanfaatkan jika UMKM yang pertama memenuhi standar mutu internasional, yang kedua konsisten dalam volume dan kualitas produksi, yang ketiga mampu mengelola dokumen ekspor. Kemudian hasil pengembangan yang kedua yaitu tantangan utama daya saing UMKM. Yang pertama biaya logistik tinggi, yang kedua digitalisasi minim, yang ketiga legalitas dan keputusan standar, yang keempat akses pembiayaan. Kemudian yang ketiga yaitu peran hukum bisnis. Yang pertama OSS RBA sebagai penurunan entry cost. Yang kedua kontrak dan perikatan internasional, yang ketiga perlindungan konsumen, dan yang keempat adalah kemitraan PMA UMKM. Hasil dan pembahasan untuk digitalisasi dan logistik A yaitu digitalisasi efektif, di mana digitalisasi menurunkan biaya transaksi dan mempercepat paperless trade. Yang kedua, kesenjangan digital menghambat integrasi UMKM dalam GVC. UMKM perlu sistem yaitu e-invoice, inventory digital, dan cross-border marketplace. Yang poin B yaitu logistik dan infrastruktur.
yaitu ketidakseimbangan muatan, ketergantungan transportasi darat, dan efisiensi pelabuhan, yaitu yang membutuhkan biaya tinggi. Solusinya yaitu konsolidasi center, kemudian multimoda media dan PLB, yang ketiga adalah integrasi INSW dan NLE. Sebagai kesimpulan, bahwa RCIP memberi peluang pasar bagi UMKM melalui tarif rendah dan CO tunggal. Yang kedua, namun manfaat tidak otomatis tanpa adanya efisiensi logistik, peningkatan digitalisasi, kepastian hukum bisnis, dan standarisasi produk. Yang ketiga, penerapan perangkat hukum bisnis, OSS, kontrak, perlindungan konsumen, PMA, menjadi enabler utama agar UMKM siap ekspor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.